Hadis Nabi tak ada. Quran, hadis, ijma, qiyas ada. Sebagian mazhab Syafi'i, lahirnya diazankan maka matinya pun diazankan. Dalil sebagian mazhab Syafi'i. Kenapa ada iqamah? Lahir azan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Begitulah fikih sunnah. Hadisnya hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, "Hadza haditsun hasanun sahih." Hasan, hadis hasan, layak diamalkan. Waktu lahir datang orang mazhab Syafi'i, sebagian dikiaskannya, lahirnya diazankan maka matinya pun diazankan. Jadi kalau lahir anak bapak ibu, sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamah. Laki-laki perempuan bodoh sampai mauan sama ada dulu. Waktu lahir, dulu tak saya azankan, udah tak apa-apa, jangan balik dari sini diazankan ya. Balik dari sini, tuh, ini tuh, Allahu Akbar, Allah, wis Allah kok azan. Maka hukum mentahlilkan orang sudah meninggal dunia, daerah kami itu sering dilakukan seperti sudah menjadi tradisi. Namun ada kalangan yang akan bahkan ada yang mengharamkannya. Sudah terjawab. Orang yang meninggal itu diuji di kuburnya selama 7 hari, 7 malam sampai 40 hari, 40 malam. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa kepada orang yang sudah mati. Menurut Imam Atta dari kalangan tabi'in. Itu saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer. Karena ada orang yang mengatakan ini tradisi Hindu, maka saya buat ini bukan tradisi Hindu, karena ini ucapan tabi'in. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada. Tabi'in, tabi'in namanya apa? Kata dia orang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan, berkirim doa. Bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Yang punya duit silakan buat, tapi yang tidak jangan sampai diejek, dicela. Kamu gak buat? Kasihan itu mati yang mau kering kerontang dalam kubur. Kalau dia tak punya duit. Ustaz, siapa saja yang digoda oleh setan? La'uyannahum, aku akan menggoda mereka, kata setan. Nanti yang cerita, aku akan menggoda mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada di dalam jasad. Selama ruh ada dalam jasad, setan tak pernah berhenti menggoda. Ayo. Kapan dia berhenti? Ketika ruh keluar dari jasad. Jadi kalau ada bapak ibu tak mau digoda setan, keluarkanlah roh dari jasad. Berhenti. Pernah tak bapak ibu tengok orang mati digoda setan? Orang mati. Orang kafir digoda setan? Ya. Orang kafir kalau mau buat baik jangan buat. Orang kafir yang jahat digoda setan? Tidak, karena sesama setan tidak harus digoda. Sementara mereka sudah jelas musuh neraka. Orang yang jahat tidak ada. Ada orang kafirnya yang baik, nyumbang dari anak yatim. Itu digoda setan. Yang berumah. Kau zina, kau mampu, kau kesana kuat. Setan itu jahat ya kau saudara. Itulah tiap deskripsi dia. Setan jahat tak usah dikecam. Itulah SOP setan. SOS standar operasional setan. Jadi nama komunitasnya jin. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin Islam. Sedangkan jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini punya pemimpin. Pemimpinnya itu iblis. GM-nya general manager. Nama komunitasnya jin. Jin yang baik jin Islam. Buka surat Al-Jin juz 29. Ada jin Islam, ada jin kafir. Yang jin kafir ini terbagi dua. Ada namanya jin korin. Waktu saya lahir, ada satu jin mengikuti saya, itu namanya jin korin. Saya makan, dia ikut makan. Saya menikah, dia ikut nikah. Saya tidur, dia ikut tidur. Maka kita baca doa supaya dia tak ikut. Pas saya mau makan, dia udah mau ikut, tak jadi. Kenapa tak jadi? Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar.
Saya mau masuk kamar mandi, dia sudah mau ngintip. Tak jadi, karena kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau berhubungan kelamin dia ikut baca doa. Makanya kalau tidak, anak itu betul setan. Padahal dia tumbang 5%. Jadi, ada jin yang mengikuti kita terus, ada jin yang tidak mengikuti orang. Jadi pikir-pikir jalan, itu namanya jin non-job. Warung, main catur, jin ini kan banyak mengganggu anak sekolah. 5 anak SMP negeri diganggu jin kerasukan. Itu jin yang tak tentu. Dia tadi bisa. Dia anak ini diganggu ya, ayo. Kenapa anak SMP itu diganggunya? Karena celana jin dipakainya. Kenapa dari situ? Pak Ustaz, menjamak sholat zuhur waktu asar hampir setiap hari dikarenakan lokasi kerja tak memungkinkan untuk sholat zuhur di siang hari. Bagaimana? Tak bisa. Karena jamak qashar itu hanya dilakukan saat safar. Adapun hadis boleh menjamak tidak safar, riwayat Abdullah bin Abbas muskil dan hanya sekali seumur hidup daripada. Tak mungkin Pak Ustaz, saya kerja di Eropa, pengawasnya kejam. Nah itu darurat. Tapi di Indonesia tak bisa. Yang di sana negeri kamu yang mayoritas muslim, jamaah ini terbanyak kita. Kalau ada adik-adik saudara-saudara security sampai dilarang sholat Jumat, mesti lapor. Kita ini negara Riau, negara Indonesia, provinsi Riau muslim, jangan sampai ibadah kita dilarang. Ustaz, saya mau nanya, jika saya mendengar ceramah puas di kamar mandi, apa hukumnya? Oh, cerita ada tempat lain. Dihidupkannya HP, habis itu dia mandi. Tak boleh, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Sedangkan HP ini nanti tak puas itu baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Dalam WC haram hukumnya. Tak boleh. Habis itu saya mandi, tak boleh. Kecuali kamar mandi itu berpisah sama WC. Shower aja tempat itu boleh, tak salah. Lalu jika itu dilarang, maka artinya saya berdosa. Apakah Allah juga mendapat dosa? Tidak lah. Tidak saya berdosa, saya kasih tahu. Perbuatan buruk saya pernah saya ajarkan kepada teman saya, dan saya telah mengajar teman saya tersebut tidak melakukannya lagi. Berjudi, apakah saya masih dapat? Kau sudah berhenti, taubat nasuha, berhenti. Yang mengajar-ngajar pelet-pelet santet-santet kemarin, umumkan semua di FB. Hari saudara friend follower semua, ilmu santetnya yang diajarkan kemarin, tolong royaltinya putus ya. Kalau tidak maka itu namanya dosa aja ya. Pak Ustaz, saya memiliki pekerjaan hampir setiap hari berada di tempat hutan. Selama ini saya sholat dengan wudhu menggunakan air gambut yang mandi kanal. Apakah sah? Sah. Air kanal hitam. Kalau mau merasakan rasanya bagaimana wudhu dengan Coca-Cola, saya pergi ceramah ke daerah gambut, mandi, wow, amazing. Disiramkan sejuk air tanah, air gambut itu sehat. Orang yang mandi air gambut, hitam, sampai gigi hitam. Air gambut sah, lebih dari 2 bulan, maka sah. Apa hukumnya melakukan azan di masjid apabila waktu sholat telah lewat 5-10 menit? Kalau sudah lewat terlalu jauh, sebaiknya dikomat saja. Karena kalau azan dilaksanakan, orang sekeliling yang tak tahu merasa ragu sholat yang sudah dia laksanakan tadi. Ibu-ibu sudah sholat, datang bapak ke masjid, lewat 15 menit, azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata ibu di sebelah? Ternyata belum masuk waktu, belum lebu. Kalau itu sholatnya tidak sah dari padahal si muazzin yang terlambat. Maka kalau sudah lewat dikomat aja karena azan. Bolehkah kita berkurban atas nama kita jika kita sendiri belum pernah akikah? Tak ada urusannya. Kenapa bapak tak berkurban? Saya belum akikah di rumah saya. Tiap tahun alasannya itu. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Jika ibu belum akikah, ya tak bisa. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya, bukan urusan saya. Tapi kurban saya itu tanggung jawab saya. Kalau saya mampu. Nah sekarang kurban sudah lewat. Bapak punya duit 5 juta.
untuk beli kambing akikah. Bolehkah bapak mengakikahkan diri bapak? Boleh. Balik dari sini beli kambing. Besok pagi potong akikah. Panggil ke kawan tetangga saya mau makan, saya datang. Saya langsung makan. Besok akikah. Tapi bapak yang udah umur 40-30 akikah saja. Jangan minta ayo ke marhaban. Besok saya tengok ambil status dulu dia. Minta cukur rambut lagi. Bagaimana hukumnya mengajikan orang yang sudah meninggal? Labbaik Allahumma syukurumah, labbaik Allahumma syukurumah. Aku menghajikan syukurumah. Syukurumah itu sokok, sejulurku. Kau menghajikan syukurumah? Iya. Siapa syukurumah? Saudara. Kau sudah haji atau belum? Belum. Kau hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan syukurumah. Itu dalil boleh menghajikan orang lain. Mengkurbankan orang sudah meninggal, udah haji dikurbankan. Maksudnya membantu orang meninggal sampai atau tak sampai boleh. Mana dalilnya? Nabi potong. Allahumma azan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini ku potong kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga umat Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Sampai ke Khadijah. Padahal waktu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal sampai. Itu dalil boleh kurban orang. Apakah dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini? Apakah Rasulullah pernah mencontohkannya? Tidak semua mesti dibuat Nabi. Karena sunnah itu telu, siji loro telu. Yang pertama qauli, ngomong. Yang kedua fi'li, perbuatan. Yang ketiga takriri, ketetapan. Jadi kalau dia nanya, pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Dia sudah mengkebiri sunnah. Seolah-olah sunnah itu fi'li saja. Padahal ada qauli, selama ada dalil dari salah satu bisa diamalkan. Tidak mesti fi'li. Qauli itu cukup. Bagaimana hukumnya ngambil bagian dari hewan kurban, ekornya, otaknya, tanpa sepengetahuan panitia kurban? Bagaimana pula hukumnya? Dia sudah ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan kecurangan, dia akan memikulnya hari kiamat. Nanti kita ketemu dia di akhirat, mikul ekor, mikul otak. Mikul. Kalau mikul Nissan Terano plat merah masih keren. Mikul ekor. Kau masuk neraka kenapa? Aku korupsi 15 miliar. Mantap. Kau masuk neraka kenapa? Gara-gara otak kurban. Jelek kali ya. Bagaimana hukumnya jika antara peserta kurban dan panitia kurban tidak terjadi akad tentang pelaksanaan pembelian dari kurban sampai dengan pembagiannya? Tak bisa. Saya tak bisa urus kurban, maka saya kasih ini duit 2.200.000 untuk beli kurban dan 100 untuk biaya operasional tunai. Masalah nanti sapinya mau dibawa dari Kuala Lembu pakai truk, kau yang ngurus. Sampai di Pekanbaru nanti ada yang jaga malam, beli kopi, minumnya kau yang ngurus. Ada yang di sisa nanti untuk biaya operasional tunai. Kita tahu mau lagi. Kertas balik. Sekarang ini adalah masa di mana terjadi banyak generasi muda terjerumus dalam kemaksiatan, narkoba, prostitusi. Bukan kita bahas keduanya. Dari sudut pandang agama Islam, bagaimana menyikapi hal ini, Pak Ustaz? Sudah kita kaji sudah. Apakah ini menjadi tanggung jawab pemerintah atau ada tanggung jawab lain dari kalangan ulama? Ulama bertanggung jawab keluarkan fatwa ceramah tentang narkoba. Saya dibawa BNN, Badan Narkotika Nasional. Satu meja. Polisi, dokter, ustaz. Polisi pertama ngomong, jika kalian pakai narkoba maka kalian akan dikenakan pasal sekian penjara. Nanti bulan tembak mati, bulan gantung. Habis itu dokter, jika anda memakai narkoba maka bulan kepala anda akan putus, akan gila, membodoh, akan tolol. Nah, habis itu ustaz, kalau anda pakai maka neraka jahanam lah, bukan dari neraka. Polisi, dokter, ustaz menjelaskan orang tua di rumah. Orang tua saya di Kabupaten Pelalawan dulu, sekarang sudah pindah ke Kabupaten.
Lalu kemudian kami kuliah di Pekanbaru sebelum saya ke Mesir sama adik saya semua. Setiap hari libur mak sama bapak datang menjenguk. Begitu adik saya buka lemari, habis botol-botol parfum dipecahkan masuk. Mak, itu minyak wangi gimana baca? Pusaka kamput gitu. Aku tak mau kalian mabuk. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kami laki-laki, saya laki-laki, adik saya laki-laki selamat dan tak sempat kena narkoba, tak sempat. Orang tua kontrol luar biasa. Surat-surat dulu kan belum ada SMS, semua surat-surat cewek yang masuk habis dibaca itu. Tim seleksi fit and proper test. Kalau mau buat cari alamat tahu. Jadi jangan sampai orang tua ini tak mau tahu. Yang sudah dewasa tak bisa. Kita akan ditanya nanti di akhirat. Inna sam'a pendengaran. Mungkin mana? Wal basar mata. Wal fuad. Ibu muslimah yang mereka tunjuk aja. Ketika ibu-ibu sudah diam, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Laki-laki sibuk mencari nafkah, oke, tapi ibu di rumah, kau pergi kemana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Itu dari siapa? Kawan yang lapor, kenapa bisa begini? Duit yang dikasih kemarin kemana? Beli apa aja? Kalau tidak, hancur anak-anak kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala Allah hadirin.